Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Berbagi Ilmu, channel yang membagikan ilmu-ilmu bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang modifikasi mesin planer ini ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber di channel ini. Subscribe Anda adalah sebuah kepercayaan bagi saya untuk terus mengembangkan channel ini. Kembali lagi kepada pembahasan saya tadi, yaitu tentang modifikasi pisau planer. Diawali dari kondisi mesin planer yang standar seperti ini adalah terdapat kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, yaitu pada bagian dasar plat ini. Seringkali mesin planer itu dari pabriknya itu bagian depan sini sama bagian belakang itu tidaklah sejajar atau lurus, dan saat digunakan tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri. Nah, berawal dari kekurangan dari mesin planer itu, saya melakukan modifikasi agar tercapai suatu kondisi mesin yang seperti yang kita inginkan, sehingga mudah untuk digunakan. Dan modifikasi itu adalah seperti ini. Jadi bagian yang semula ini terbuat dari aluminium, kemudian saya rubah sedemikian rupa dengan menggunakan bahan dari kayu, karena bahan dari kayu itu akan mudah untuk dibentuk. Saya ratakan sedemikian rupa ya, seperti ini. Nah, tentunya ini mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Nah, seperti apa kelebihan dan kekurangannya? Kita simak video berikutnya. Oke, sebelum kita bahas kekurangannya, kita bahas dulu kelebihan-kelebihannya. Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan tentang kelebihan dari hasil modifikasi ini. Yang pertama adalah saat digunakan ini hasilnya lebih rata. Kemudian yang kedua kelebihannya adalah saat digunakan untuk menyambung ini lebih mudah, lebih rata ya. Karena saat untuk menyambung itu biasanya adalah miring-miring. Nah, saat miring itu kita untuk menggunakan planer yang modifikasi ini lebih mudah. Misalkan miring ke sini, kita tinggal arahkan pisau planer ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan gitu ya. Kalau miring ke kiri ke kanan ya planernya diarahkan ke kiri seperti itu, maka akan berkurang kemiringannya dan sampai menjadi rata. Dan kelebihan yang ketiga adalah saat bisa dipakai untuk benda kerja yang ukuran kecil, seperti saat membuat miniatur truk, miniatur pesawat, atau benda-benda lainnya yang berukuran kecil. Kemudian sekarang kita coba hasilnya untuk meratakan benda datar. Nah, ini hasilnya rata dan mudah untuk meratakan. Kemudian kita coba
saat kita untuk proses penyambungan. Nah, ini sudah rata ya, langsung rata. Dan ketika ini miring, maka seperti tadi tinggal menggeser planer sebelah kanan atau sebelah kiri untuk mendapatkan hasil yang rata. Ini tinggal menyambung. Kemudian yang kelebihan yang ketiga adalah untuk benda yang berukuran kecil seperti ini cuma 6 cm, panjangnya cuma 6 cm. Kalau untuk planer yang standar ini kesulitan, biasanya hasilnya akan bergelombang. Kita coba dengan yang modifikasi. Hasilnya sangat rata, tidak bergelombang. Itu tadi sudah kita bahas 3 kelebihannya. Sekarang saya sampaikan kekurangannya. Kekurangannya adalah tidak bisa disetel. Nah, kalau yang masih standar seperti ini kan ada setelannya untuk ketebalannya. Dan kalau yang sudah saya modifikasi ini tidak ada setelan untuk ketebalannya. Jadi kalau untuk memplaner dengan ketebalan yang super tebal tidak bisa dirubah. Jadi harus dari awal ini pisaunya itu disetel untuk tipis atau tebal. Jadi kalau tipis nggak bisa untuk tebal, kalau tebal nggak bisa untuk tipis. Nah, untuk mengatasinya saya menggunakan mesin planer lebih dari 1, bisa 2 atau 3. Biasanya saya 2 saja sudah cukup, yaitu 1 dengan ukuran kasar dan yang kedua dengan ukuran bukan ini yang standar, dengan ukuran yang halus. Setelannya ini, pisaunya ini halus, dengan cara memajukan atau memundurkan pisaunya untuk mencapai ketebalan memplaner. Bahkan kalau untuk pengerjaan yang cepat, kalau ada dana kita bisa menggunakan 3 mesin planer sekaligus dan yang standar ini. Nah, saran saya untuk mengerjakan benda kerja yang presisi dan sangat halus, dan tentunya harus dengan harga yang memadai, itu kita bisa menggunakan planer yang modifikasi ini saat bekerja. Tetapi untuk mengerjakan benda kerja yang besar-besar, yang biasanya harganya murah-murah seperti lemari atau bangku yang menuntut kecepatan, maka sebaiknya gunakan saja yang masih standar ini, karena biasanya itu untuk pekerjaan kasar-kasar, tidak memerlukan ketelitian dan kehalusan. Karena harganya yang murah, gunakan saja ini akan lebih cepat. Nah, seperti itulah pembahasan kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.